صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita membaca kitab Syiarus Shalikin, sama-sama kita sebaratan yang berhadir, kita berniat sengaja aku menuntut ilmu agama wajib atasku karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir, dengan berkat kita menuntut ilmu agama, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberi kita taufik hidayah serta inayahnya. Dan sebelum kita membaca kitab Syiarus Shalikin, sama-sama kita membaca istighfar, kita membaca syahadat dengan niat, dengan harapan kita mudah-mudahan kita seberataan diampuni Allah Ta'ala dosa kita, dosa keluarga kita, terkhusus orang tua kita, jiran tetangga kita, juga seluruh muslimin wal muslimat. Dan mudah-mudahan dengan berkah istighfar, dengan berkah syahadat, mudah-mudahan kita bahagia di dunia di akhirat, selamat dunia selamat di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ala bihi ma nawa syekhuna wa fi salafina salih wa bihi sanadun ilaih wa masyayikhana wa muallimina wa ustadina wa walidina wa ajdadina wa li jaddatina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karamil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wafiqna ila siratikal mustaqim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin adaharad dahirin radiyallahu anna wa ankum wa anil muslimin wa qala radiyallahu anhu. Perkara-perkara yang makruh di dalam sembahyang itu 11 perkara. Yang pertama berpaling muka, itu muka labian, berpaling muka ke kiri dan ke kanan, melainkan karena hajat, melainkan karena keperluan. Nah itu. Jadi ini malam kita sedikit membahas di dalam kitab Syiarus Shalikin tentang masalah perkara yang makruh di ketika kita sembahyang. Nah itu
di ketika kita sembahyang. Jadi ada perkara-perkara yang membuat makruh. Nah, makruh diartikan oleh hukum kita, oleh hukum Islam, yaitu apabila dikerja, apabila dilakukan memang kada berdosa. Memang kada berdosa. Nah, cuman dibenci gawiannya itu. Dibenci pekerjaannya itu. Nah, sampai diartikan oleh ulama, orang yang mengerja makruh, yang banyak mengerja makruh itu tidak akan jalan. Jaka bahasa kitanya itu orang nang beriman inilah, orang nang beriman, orang nang sudah salik mestinya meninggalkan nang makruh dan kada akan menggawi makruh. Nah itu. Jadi kada mungkin dikatakan orang nang mengerja makruh inya bisa salik, inya bisa sampai ke Allah Ta'ala, kada mungkin. Nah jadi sewajar, sepantas bagi orang nang hendak dekat, nang hendak meniatakan dirinya hanya mengutamakan Allah Ta'ala saja, jangan dikerja makruh, jangan dikerja makruh. Nah itulah. Nah, namunnya tahu sudah hukumnya, namunnya belum tahu kang sudah mudah-mudahan nang dahulu nang kita kada tahu tuh mudah-mudahan dimaafkan lawan Allah Ta'ala. Itu aja tuh ya kalau. Nah sekarang kita sudah belajar hukumnya, alhamdulillah kita gawi, kita laksanakan ya kalau pian. Nah itu anjuran. Nah itu pelajaran juga dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu jadi beribadat ini kada sembarangan leh. Ibadat itu ada tata caranya, itu lah pian. Nah itu. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi nang pertama di ketika sembahyang makruh hukumnya berpaling ke kiri muka dan ke kanan. Nah, itulah ya bahasa kita tuh ke sini ke kanan, maka kan ada hajat jika ada maling kah, ada ini kan ada maling, atau ada anak merampok kah di rumah, kan ada juga. Nah itu kan ada sama sekali itu nang maulah orang nang sembahyang ini darurat kan ada. Nah jadi munnya berpaling kiri berpaling kanan hukumnya makruh. Itu muka lah, mukanya yang berpaling ke kiri dan ke kanan. Nah adapun seandainya yang berpaling itu dada, itu hukumnya botol, karena dada ini wajib menghadap kiblat. Dada ya kalau kan wajib menghadap kiblat. Nah mun batal sembahyang kada dikatakan sembahyang lagi sudah karena batal sembahyangnya. Nah itu jadi kada boleh batal. Jadi dipertahankan sembahyang itu jangan sampai botol, jangan sampai batal. Itulah biar orang apa aja, man dakhala shalah dakhala hadratullah. Siapa nang masuk di dalam sembahyang, masuk inya ke dalam hadratullah. Nya masuk sudah, jaka bahasa kita tuh inya masuk hadratnya Allah Ta'ala. Hadrat itu jaka bahasa kita tuh model kayak rumah gitu. Nah alafian dicontohkan kayak itu. Jadi kita masuk di rumahnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ini orang yang luar biasa ya kalau lah. Allah Ta'ala zat yang paling luar biasa. Sifat kesempurnaan Tuhan kita tuh amunnya kita masuk, masa kita hendak berpaling, masa kita hendak berjauh, masa kita hendak keluar pada rumah sidin. Jaka contoh rumah lah ya kalau kada mungkin. Kayak kita contoh, kita diundang oleh pejabat, orang sugih mengundang kita, selesai kita diundang masa kita hendak balik, hanya datang baliklah kita kan, kada mungkin enggak lah itu orang sugih. Ini apalagi Allah Ta'ala, itulah ya, apalagi Allah Ta'ala. Nah Allah Ta'ala ini sudah kita kenal, sudah kita pelajari semalam. Apa aja di dalam kitab Allah Ta'ala ini orang yang menciptakan kita, selesai diciptakan kita memberi nikmat selalu lawan di kita. Nah itu wajib kita kita meyakini nangka kayak itu ya kalau lah. Nah sekarang seandainya kita tuh diundang lawan sidin, maulah kita keluar, kada mungkin ya kalau lah, kada mungkin. Itu jawabannya. Mudah-mudahan dipertahankan di ketika sembahyang. Mudah-mudahan ini makruh jangan dikerja ya kalau ya. Mudah-mudahan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, makruh di dalam sembahyang melihat ke atas.
melihat ke atas cicak kasoko kira-kira lah, apakah kira-kira di atas tuh yang dilihat itu kada ada gawian memang soko kira-kira nih ya. Sunahnya kalau jar kita tuh memandang di tempat kita sujud gitu nabian, di mana kita meletakkan kepala kita, nah di situ kita meletakkan mata kita ke bawah situ, pandangan kita tuh ke situ, nah di situ nang disunahkan karena di ketika itu awak kita nih modelnya tuh merendahkan dirinya kita direndahkan di hadapan Allah Ta'ala, makanya kita disuruh memandang nang di pesujudan itu. Nah iya kalau lah ya di situ disuruh. Kalaunya di atas kayak jago kan apa jualan kurang pantas ya lah, kurang pantas waktu sembahyang matanya kita tuh ke atas, kurang pantas. Tetapi ada guru bahari mengisahkan kalau orang tahfiz itu jelasidin terkadang matanya tuh kesana kemari di ketika sembahyang, matanya aja lah, bukan mukanya. Jadi matanya tuh kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang ke bawah, matanya tuh mungkin lah orang tahfiz itunya mengatakan hafalan. Mungkin di situ. Nah, itu kada makruh hukumnya. Karena ini ada hajat di situ. Ada keperluan. Seandainya ini kada menggoyangkan mata, kalau hafalannya hilang. Nah, itulah ya. Munnya kita kada tahu banyak hafalan kada usah gitu lah. Tapi hafalan gini sok jus sama hafal, sok kira-kira lah. Jus amma hafal, ulun hafal aja jus amma aja. Amma yatasaalun aja hafal ya. Itu aja amma yatasaalun. Ujungnya qul a'udzu birabbinas. Nah, itu aja yang dihafali. Hebat juga. Nah, itu ya. Jadi dua sudah. Yang ketiga makruh nih di dalam sembahyang menyingsing. Bahasa anunya apa menyingsing tuh? Nyingsing ini bahasa kita bahasa Indonesianya apa Pian? Menyingsing juga ya lah. Nyingsing itu bahasa Cina terus ya kalau lah sing salawat itu bahasa Cina ya lah. Jadi menyingsing kainnya atau rambutnya. Nah, tetapi ada tetapinya, tetapi melainkan karena hajat. Nah itu kayak jaka contoh terus sembahyang nih kada ada hajat, kada ada keperluan nih disingsing tangannya tuh. Nah itu makruh hukumnya. Atau rambutnya dibujurakan waktu sembahyang kayak itu umpamanya kata. Nah iya. Tapi ini di ketika sembahyang nih tanpa ada hajat lah. Umpamanya tuh di rambut nih kada ada kotoran najis, ndak ada umpamanya nih. Atau kada ada apa-apa. Nah jadi dia anunya enak ya. Masukannya kopiah pulang basah. Nah itu makruh hukumnya. Nah contoh seandainya di kopiahnya ini nih ada najis tuh, lalu inya menyingsing tuh niatnya hendak membuang najis tuh kada apa-apa. Kalau kerasaan teh cacak tuh ada tupnya itu lah ya. Atau kopiahnya inya buang langsung bisa ada jadi masalah. Kada apa-apa kayak itulah ya. Nah itu kada makruh karena ada hajat. Nah, ada keperluan. Nah itulah biar. Atau sembahyang di ketika sembahyang lah, contoh sembahyang anaknya kita nih lah umpamanya masih halus, masih kecil, Mbak Ayun di samping kita sembahyang nih, lalu anak kita tuh menangis. Nah tapi posisinya kita di ketika sembahyang. Nah ujar guru boleh kita bisai anak kita tuh, tapi jangan berpender. Kita bisai dulu, diangkat kalau lah, nah dibisai dulu. Tapi jangan berpender, jangan berpender. Umpamanya, tapi pun jangan berpender ini bisa lah kira-kira ampih menangis kira-kira anak lah, bisa lah. Sampai menceleng lah, bayi ada. Nanti bisa delapan apa pengalaman sidin lah ibu jat. Nah itu bisa ya kalau artinya punya anak menangis lalu kita angkat, kita gendong, asalkan jangan memperbuat sesuatu yang batal. Kayak bapandir kan batal tuh, asalkan ada bapandir aja kita, ayo silahkan kita angkat, kita gendong, walau itu angkat tuh sok lebih daripada 3 kali itu
Ada rasanya karena di sini dibahas. Nah, sudahkah belum kah yang batal? Oh belum lah. Kaina biar rame itu kan anak batal tuh. Di situ. Jadi mah angkat anak karena ada hajat, kada batal dan kada makruh. Jelas saya lah. Jelas saya. Kada batal dan kada makruh karena ada hajat. Nah itu. Itu yang ketiga, menyingsing kain dan rambut. Yang keempat, menaruh tangannya atas mulutnya. Itu nah. Untuk inilah semulut apakah kira-kira menguap kah mungkin lah, atau gigi kah umpamanya nih. Itu menaruh tangan ke muntung, rasanya kayak ini tangannya kalah kayak ini. Jadi tandaknya kamu sini. Tahu kenapa kira-kira jadi kayak itu? Aku menguap kalau mungkin lah, menguap kalau. Nah tapi dikisahkan dalam kitab yang lain, kalau orang sembahyang nih nak kesesaringan sudah menguap tuh, nah kemungkinan itu orang tuh banyak was-wasnya hidupnya banyak was-was dan kemungkinan imannya kurang. Imannya kada kuat kayak itu nabian. Atau bisa jadi juga inya tuh kada yakin dengan rezekinya Allah Ta'ala, inya tuh kada yakin. Nah itu. Nah, tapi insya Allah kalau bubuhan biani kada ada mana menguap tuh ndak ada ya kalau insya Allah berdoa jangan sampai menguap tuh jangan sampai di ketika sembahyang. Kurang baik ya kalau kurang bagus. Yang kelima, berdiri di atas satu kaki. Sembahyang satu kaki, mantap nih lah. Jaga sebujur satu kaki. Tapi dilihati bang dulu. Siapa tahu kakinya buntung ya. Lihati bujur-bujur dulu. Kalau kita nang apa? Kita nang kacau habis mulai harus dilihati dulu kakinya kawan. Atau bisa juga kakinya tuh bekas terjajak papaci kah, bisa juga lah terjajak apakah. Jadi kita kawa injak bisa juga diangkatnya kakinya atau disandarkannya ke satu kaki yang sedang satu kakinya tuh bisa juga. Nah itu jadi lihati dulu lah. Nah tapi kalau kita yang menggawinya lihati juga ada darurat di situ. Namun kada usah satu kaki ya kalau kan ulah gawi satu kaki ini kan. Nah, yang keenam, menahan kencing atau menahan berak. Nah, setengah ulama mengata untuk masalah ini itu di sebelum sembahyang. Jadi amunnya sebelum sembahyang kita ada modal hendak berkami, langsung kami akan aja. Tapi kami akan jangan di wadah situ karena di WC juga bang. Di WC juga kami akan. Hendak berak di WC juga. Nah, itu sebelum sembahyang. Nah tapi ada yang mengatakan amun kalau di ketika sembahyang kita nih pasti ketika sembahyang tuh ada rasa hendak kencing atau rasa hendak berak tuh tahan aja. Karena kalau seandainya kita hendak kencing pasti batal kalau mungkin gak ada batal ya. Kalau lah mau orang sembahyang bekami maulah ada batal, wudunya aja batal apalagi sembahyangnya ya kalau. Nah kalaunya orang batal di ratan sembahyang itu mengurangkan imannya tuh berkurang. Ini tanpa ada sebab lah, tanpa ada udzur. Nah itu. Tapi kalau memang bujur-bujur beran tawam lah. Tapi lah ini menurut pengalaman aja bang yang anu seandainya memang beheraan di ketika sembahyang tuh memang kada behera. InsyaAllah kalau memang buju-buju orang tuh buju-buju bagus hatinya imannya, InsyaAllah di ketika sembahyang tuhnya kada behera atau apalagi kami umpamanya. Nah tapi kalau penyakit kayak penyakit sul-sul baul tuh kalau kami henang kada tiis tuh, nah itu bisa tuh. Atau mungkin was-was sebelumnya tuh kalau lah ini was-wasnya sebelum sembahyang, nah itu bisa jadi kayak itu. Tapi soal aja yang masalah kami itu kada tiis itu was-was ya bang ya, was-was karena dibahas di kitab ya, di kitab Sabilal Muhtadin insyaallah. Di situ lengkap membahas masalah itu. Yang keberapa? Yang keenam.
Yang ketujuh ulang. Yang ketujuh, makruh di ketika sembahyang sangat ingin kepada makan atau sangat ingin kepada minum, gitulah biar artinya haus benar, lapar benar. Nah, lapar haus ini ya kalau sebelum kita sembahyang, gitu Nabi. Umpama contoh kita tulak kepergian, contohnya kemana ya, jarak yang jauh sedikit, ke Balikpapan aja gitu saudara, contohnya mulai kita di jalan itu sudah kita kelaparan nih, pas banget juga si kawan mengisahkan masalah makan juga, kan aja mau sampai bagus sok makan ayam gini jar, nah tekesah sudah masalah makan. Nah pas sampai di Balikpapan masuk waktu zuhur. Nah sekarang pertanyaan, apakah kita langsung sembahyang, apakah kita makan? Kalau nya langsung sembahyang hukumnya makruh, mau langsung sembahyang nih nah hukumnya makruh. Tetapi kalau makan dulu ya, kalau tuntung makan kenyang, habis kenyang berokok dulu ya. Jangan segera berokok karena perokok ya kalau. Nah itu jadi tuntung akan habis-habis selesai hanya sembahyang, nah itu kada makruh. Nah itu kada makruh walau seandainya niatnya kita nih hendak mengawali waktu supaya kita tuh sembahyang di awal waktu nih, kisah kita ya kalau, tetapi itu sembahyang makruh hukumnya. Lah lihat, apabila menahan makan tadi, menahan haus tadi, makruh hukumnya. Sembahyang kita. Nah sembahyangnya kita namun di ketika makruh itu kan ada rasa. Jaka bahasa gitu kan ada peningkatan. Nah itulah Ben. Jadi semua ibadat amunnya di dalamnya ada makruh, ada peningkatannya ibadat tuh kakak itu aja. Sampai-sampai ulama mengatakan, ada yang mengatakan manurun kena ibadatnya tuh. Nang dahulunya rajin beribadat, keingatan lawan Allah Ta'ala di ketika beribadat nih, tetapi nya makruh, sering mana mengerja makruh di ketika beribadat tak. Nah itu tuh bisa berkurang, bisa berkoler, ada lawas, kada lagi beribadat. Nah itu tuh, itu kacaunya inilah. Nah berbeda kalau orang beribadat beapik ini contoh kita nih kalau mau berzikir boleh aja kada wudu ya kalau lah, tetapi kalau nya kita wudu, seandainya juga nih kita wudu, kita ini masih pengoler, masih pelupa, tetapi adabnya kita jaga, bujur-bujur kada lawas tuh Tuhan tingkatakan karena ibadat kita tuh, karena kita hendak bersungguh-sungguh. Nah di situ jaka hikmatnya meninggalkan makruh tuh, menjalankan adab tuh di situ meningkatkan ibadat. Nah itu ya. Nah, mudah-mudahan kawa gitu ya, mudah-mudahan. Nah di situ. Yang ke-8, berludah pada pihak hadapan di muka atau pihak kanan. Jelas itulah. Amunnya ada uzur, makanan kesangkut, biasanya kayak itu ya, kalau sangkut kita ini ketujuh memainkan makanan yang sangkut nih, nah daging enggak apakah itu ya, kalau sekalinya tak keluar daging hendak dimakan batal sembahyang, dikeluarkan makruh hukumnya kan gitu. Jadi apa, jadi masukkan ke dalam kantong nangka sebelah kiri, nah bujur itu. Nah tapi kalau nya sama Jepang lah dahak ya juga batuk, sekalinya dahak keluar di muntung nih, nah ya amdo itu dilema tuh. Dilema ditaguk batal dahak tadi tuh, batal tuh lah. Ini mun sudah dahak itu di muka mulut, amunnya diteguknya batal. Apa nang dahulu kita belajar masalah puasa tuh, dahak itu kalau sudah keluarnya jadi bahan makanan, jadi bahan makanan, makanya dikeluarkan dahak tuh, jangan ditaguk, jangan. Namunnya liur taguk kada bapak seember aja kalau menaguk liur aja jadi masalah. Asal liur inya aja jadi, asal jangan bercampur setrup aja liurnya. Mau bercampur setrup batal. Jadi mau sudah tak keluar, membuangnya ke sebelah kiri. Kantong ada aja ya, kalau ulun kada kantong, ada kan bekantong leh. Nah itu. Tapi banyak memang bang, pun baju muslim biasanya kantong tuh sebelah kiri. Nah itu mungkin hikmatnya lah. Itu hikmatnya, membuang ludah, dahak atau kotoran mulut. Nih makanan yang sangkut di mulut dibuangnya ke situ. Nah itu supaya kada makruh lah itu ya. Habis berapa lagi Bian? Ke-9 kah? Iyalah. Ke-9 kah? 9. Pon. Yang ke-9, menaruh tangannya di atas dua lambungnya, nah cakau ini sembahyang. Han, pakai ini sembahyang lah. Uma.
adalah pertama dalam sembahyang kayak inilah. Paling kalian nih orang nang bermamai ya. Kebanyakan kayak ini ya kalau orang nang marah-marah tuh. Kacau. Sembahyang kayak itu. Nah itu memang kada batal nih. Itu kada batal cuman makruh. Nah jelas sejarah. Cuman jangan dikerja juga. Jangan digawi juga. Walau makruh jangan dikerja juga. Yang ke-10, berlebih-lebih menundukkan kepalanya pada ketika rukuk. Itu berlebih-lebih bertunduk banar. Itu bertunduk banar inya. Padahal rata tuhnya bisa, tapi inya tuh bertunduk banar. Nah itulah abian. Nah itu. Nah tetapi kalau uzur seandainya tangan tadi, tangan kah ada rata, tangan kah pengkong umpama nih, atau batis kah ada bagus umpama, jadinya seakan dilihat tunduk mana di ketika rukuk untuk ada apa-apa, kada jadi masalah ya karena ada uzur, karena uzur. Yang ke-11 yalah biarlah. Yang ke-11 sembahyangnya inya di dalam himam. Nah, itu jadinya nang ke-10 beratan tuh kada dilakukannya, tetapi nang ke-11 ininya tempatnya himam. Himam itu tempat pemandian, itulah ya. Contoh satu tempat itu yang sudah dikenal, bukan kita aja yang mengenal, orang rumah, bini, anak, oh itu tempat digunakan untuk mandi. Nah kita sembahyang di situ, nah, itu makruh hukumnya. Makruh lah, makruh. Dan makruh sembahyang pada tengah jalan orang lalu lintas. Nah itu lalu lintas makruh hukumnya. Ya itu. Jadi di biasa itu tempat orang lewat kata labian. Lalu kita sembahyang di situ. Nah itu hukumnya makruh. Biasa orang lewat, banyaknya lewat situ, cuman kita sembahyang di situ. Nah itu hukumnya makruh. Nah terkecuali kita halat, kita apakah menganak sejadah kah? Seandainya contoh jika bahasa kita tuh bahasa isyarat nih, ini sejadah berarti kada boleh lewat sini. Nah itu kada jadi masalah. Atau kayu kah? Jadi gue punya kayu juga kada masih lewatnya parang di sini. Jangan diopong parang nih masa sembahyang nih. Nah itu ya. Dan lagi makruh sembahyang pada tempat membuang tahi binatang. Itulah sembahyang di situ makruh. Dan lagi makruh sembahyang pada tempat orang kafir menyembah berhala. Sebagai contoh, umpamanya di gereja itu nah ada patungnya itu kadang-kadang dipuja. Nah, itu kan sembah itu kan itu sembah itu isinya puji, dan puja itu sembah ngarannya. Walau kada sujud jadi guru. Bian. Ada patung di situ, dipujinya, dipuja-pujanya. Nah, sembahyang kita di situ, hukumnya makruh. Lah, ada haram lah bian. Bukan haram tapi makruh. Contohnya di mana? Di gereja. Nah, itu. Seandainya di dalam gereja itu ada berhala. Bahasa kitanya ini berhala ini patung. Nah, itulah patung. Dan lagi makruh sembahyang di pekuburan yang suci. Pekuburannya suci, pas di hadapan pekuburan. Ini makam umpamanya. Jadi di sini kita sembahyang pas berhadapan makam, nah itu hukumnya makruh. Makruh lah bian kada haram. Jelas lah bian lah. Makruh kada haram. Nah, seandainya kita halat itu dahulu, pakai kain kah atau pakai halatan kah, sembahyang kita di sebelumnya ya kalah. Nah itu kada makruh karena kita sudah halat. Itu kada apa. Jelas saya lah, biarlah. Paham nggak? Kata paham, serah Allah Taala aja lagi ya kalau. Ya kalau biar, telah biar, mau. Paham nggak? Kata paham nggak? Ada urusan ulunnya. Apalagi biar. Dan demikian lagi makruh di dalam sembahyang itu meniup sampah yang pada tempat sujud. Nah di tempat sujud tuh ada kotor tapi kada najis, kayak makanan ciki anakan kah umpamanya, atau ada apakah di situ, asal kada najis lah. Nah, kada najis jangan ditiup-tiup. Apa dong?
Kada usah lah, kada usah meniup atau disingkirkan, kada usah, biar aja di situ. Nya kada najis juga. Nya kada najis, jangan disingkirkan pakai tangan, jangan. Pasir kah contohnya atau makanan kah contohnya. Asalkan kada mudarat aja gini ya. Kalau seandainya di situ umpamanya ada gula, banyak semut gatalnya, kayak apa ya kira-kira? Diusir kah? Kayak apa kah? Ini contoh, ini soal. Kita hendak kita sembahyang, nah, posisinya kita hendak sujud. Sekalinya di pas sujudan kita tuh ada gula habang, ada gula merah, dihurungnya samut gatal nang habang-habang. Ayo, apakah kita sujud di situ? Apakah kita singkirkan gula habangnya atau kayak apa? Ayo, kita nang bergeser. Kita nang bergeser. Nah itu jawabannya Bujur. Kita nang bergeser ya, kalau kita bergeser sedikit, ayo kita sujud. Tapi seandainya kita dikapit kawan gimana? Iya dah. La haula wala quwata illa billah. Iya dah. Tapi ada aja ilham insyaallah kan. Apa ilhamnya tuh insyaallah ada aja, bukan kan alim-alim aja insyaallah ya Allah. Nah itu biar pada tempat sujud dan meratakan pasir yang tempat sujudnya, dan sunnah, nah sunnah nabian sembahyang di dekat diwal, nah yakni dinding atau di dekat tiang, dinding yang samping kiri kah atau yang di muka kah, samping kiri rasanya, namun kanan kada kalah. Nah itu jadi dinding nang di samping, nang di muka, nah, itu sunnah sembahyang di situ. Menjadi muka kalau kada mungkin orang-orang lewat karena ada dinding, paling hantu orang lewat itu aja. Manusia kada mungkin lewat, bah bisa aja menembus dinding, kada bisa, awan hantu bisa ya kalau. Jadi sunnah sembahyang di diwal, di dekat diwal. Sunnah sembahyang di situ. Nah, atau di dekat tiang, atau ditaruh di hadapannya itu sesuatu yang inya kada, yang orang kada lewat gitu, nah maksudnya nabian. Dan sunnah dihampirkan kepada tempat sembahyang itu seperti tikar. Nah sunnah bertikar atau pakai sajadah. Pakai sajadah itu sunnah. Bahari dikisahkan oleh guru, orang salafun saleh bahari itu terkadang ya sembahyang ada pakai sajadah. Nah itu orang bahari lah, pasir itu orang bahari itu sembahyang. Mudah deh kita di soko kalau baru sering di pasir ya lah. Takutan terikat ya lah, kita takutan kotor. Itu orang dahulu ya, kalau sampai situ juga Nabi. Mudah-mudahan kita dengan berkat kitab Syiarus Salikin, dengan berkah pelajaran ini nang daripada Rasulullah, mudahan sidin amunnya sidin, insyaallah sidin melihat lawan kita, bukan amunnya lagi, sidinnya Rasulullah itu melihat kita. Mudahan bahagia sidin, senang dikarenakan kita belajar ilmunya sidin. Mudahan dapat doa sidin, mudahan kita seberatan dapat doanya Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sallallahu alaihi wasallam.